Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1262. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ouyang Chen, apakah kamu masih laki-laki? Tunanganmu ini diintimidasi, tetapi kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk naik dan memberi pelajaran kepada yang mengintimidasi tunanganmu ini. Apakah calon suamiku hanya seperti itu? Kata Jixini. Mendengar ini, Ouyang Chen tiba-tiba merasakan darahnya melonjak. Memang kekuatannya tidak sebaik Qin Chen, tetapi bukannya dia tidak memiliki keberanian untuk mencari keadilan bagi calon istrinya. Memikirkan hal ini, Ouyang Chen pun menggertakkan giginya dan lalu berkata, "Baiklah, saya akan naik dan meminta keadilan untuk Anda, dan saya akan memberitahu Anda bahwa calon suamimu ini bukanlah pengecut." Segera Ouyang Chen pun melangkah maju dan lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Qin, kekuatan yang Anda tunjukkan sebelumnya sungguh mengagumkan dan patut saya hormati. Namun apa yang kamu lakukan kepada calon istriku Jixini barusan membuatku sangat kecewa. Kamu dan aku akan menjadi menantu keluarga Ji di masa depan dan bisa dianggap sebagai sebuah keluarga. Jadi aku harap kamu bisa meminta maaf kepada Jixini," kata Ouyang Chen. Saat ini hati Qin Chen masih tenggelam dalam apa yang dikatakan oleh Jixini sebelumnya, dan hatinya sedikit suram. Mendengar kata-kata Ouyang Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ouyang Chen tanpa bisa berkata-kata. Apakah Ouyang Chen ini idiot? Bagi seorang wanita, dia datang untuk menyusahkan dirinya sendiri. Sebelum Qin Chen dapat berbicara, pemimpin balai dari Aula Dewa Kekosongan dan Dingin berkata, "Chen datang ke sini dan bicara." Ouyang Chen melihat gurunya berteriak pada dirinya sendiri dan dia lalu berkata, "Guru, tapi kamu kemarilah," teriak guru. Kuil kekosongannya dengan tajam kepada Ouyang Chen. Mendengar itu, Ouyang Chen pun tidak berani untuk tidak menaati perkataan gurunya. Jadi dia pun segera bergegas turun. Saat ini di atas arena, wajah Ji Tianyao tiba-tiba berubah di saat melihatnya. Segalanya tampaknya telah berubah. Ketika Qin Chen melihat Ouyang Chen dipanggil kembali, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Tentu saja dia melihat bahwa temperamen Ouyang Chen sebenarnya adalah sebuah inisiatif. Dia keluar untuk berdebat dengan dirinya, itu jelas karena provokasi Jixini. Tetapi Ouyang Chen adalah seorang idiot. Tetapi pemimpin kuil kekosongan bukanlah seorang idiot. Pemimpin kuil kekosongan tidak memiliki kebencian dan dia tidak ingin membiarkan Ouyang Chen naik ke arena untuk berkompetisi seni bela diri. Dia melakukan ini hanya untuk menikahi keluarga Ji dan mendapatkan beberapa keuntungan. Tetapi bukan karena Ouyang Chen harus melakukan dan menyinggung Tianzhuo dan juga Qin Chen. Jadi ketika dia melihat Ouyang Chen hendak berdebat dengan Qin Chen, dia pun segera menarik Ouyang Chen. Pemimpin kuil kekosongan itu juga meminta maaf kepada Qin Chen. Dan Qin Chen pun juga memaafkannya, karena dirinya juga tahu bahwa itu hanyalah provokasi dari Jixini. Mendengar itu, pemimpin balai kekosongan pun tersenyum kepada Qin Chen lalu berkata, "Tuan Muda Qin sopan dan saya berharap Tuan Muda Qin dan Shen Gong Tianjun akan datang ke balai kuil virtual saya ketika memiliki kesempatan dan saya akan menyambutnya dengan meriah," kata pemimpin kuil virtual itu. Kemudian pemimpin kuil kekosongan itu juga melengkungkan tangannya kepada Ji Tianyao. Melihat itu, Ji Tianyao pun menghela napas lega. Dia takut Jixini akan membuat keributan seperti itu. Dan jika pemimpin kuil kekosongan tidak mau membiarkan Ouyang Chen dan Jixini menikah, maka itu akan merepotkan untuknya. Namun untungnya pihak lain tidak bermaksud demikian. Meskipun persaingan ini menimbulkan dampak buruk, namun juga membawa beberapa permasalahan. Namun Ji Tianyao juga masih sangat puas bisa menikahkan Jixini dengan kuil kehampaan. Penguasa kuil kehampaan sendiri adalah leluhur dari ranah puncak surgawi dengan kekuatan yang luar biasa. Dan warisan kuil Dewa Kekosongan memiliki sejarah yang panjang. Ada juga banyak kekuatan surgawi yang kuat di antaranya. Dan kuil kehampaan ini tidak lebih lemah daripada istana Dewa Bintang.
Nah, baiklah, kontes seni bela diri ini sudah selesai. Keluarga Ji saya berterima kasih kepada para master dan jenius dari kekuatan besar karena telah datang bergabung dengan kami. Jika Anda bersedia, silahkan tinggal. Keluarga Ji-ku akan segera mengadakan jamuan makan untukmu, kata Ji Tianyao. Dia menghadap semua orang dan berkata sambil tersenyum, kontes seni bela diri ini berhasil diselesaikan. Satu-satunya masalah adalah Qin-Chen. Ji Tianyao tidak tahu bagaimana cara menangani urusan Jiruyu. Namun untungnya ini akan terhenti sejenak untuk sementara dan dia akan memikirkan solusinya nanti. Hahaha, kalau begitu terima kasih. Saya juga mendengar bahwa dunia kuno telah menghasilkan buah tao yang istimewa. Hari ini saya dapat meminumnya. Semua master dan kelompok kekuatan-kekuatan yang di sana pun berkata sambil tertawa kecil. Semuanya, tolong. Ji Tianyao segera melengkungkan tangannya dan tersenyum. Hanya saja sebelum suaranya turun, tiba-tiba, hahaha, hari ini keluarga Ji begitu hidup. Saya mendengar bahwa ini adalah hari bagi seni bela diri untuk perekrutan menantu keluarga Ji. Ini adalah peristiwa besar di dunia kuno saya. Ji Tianyao, leluhur keluarga Ji, mengapa Anda tidak mengundang kami untuk makan-makan? Ledakan di kejauhan, suara tawa yang keras terdengar, dan dengan suara tawa ini napas yang menakutkan tiba-tiba muncul dari kehampaan yang jauh dan turun ke dunia ini. Ini adalah... Semua orang yang ada di lapangan melihat ke atas dan melihat ke arah langit dengan takjub. Saya melihat sekelompok orang berkuasa melangkah di langit dan orang-orang berkuasa ini semuanya memancarkan suasana unik dunia kuno. Dilihat dari pakaian di tubuh mereka, mereka jelas merupakan orang-orang kuno di dunia kuno ini. Di dada orang-orang kuat ini disulam dengan karakter kecil yang tertulis Xiao, kemudian Ye, kemudian Jiang. Keluarga Xiao, keluarga Ye, keluarga Jiang. Semua kekuatan besar yang ada di tempat kejadian pun semuanya tercengang. Klan kuno adalah salah satu kekuatan tertinggi dalam ras manusia dan memiliki pengaruh besar dalam ras manusia. Di antara ras kuno, 4 keluarga terkuat itu adalah keluarga Xiao, keluarga Ye, keluarga Jiang, dan keluarga Ji. Meskipun klan kuno bersifat rahasia dan pejuang biasa umat manusia tidak akan mengetahui situasinya, namun banyak orang kuat yang hadir semuanya adalah kekuatan surgawi dan secara alami memahaminya. Di antara klan-klan kuno ini di dunia kuno, keluarga Ji tidak terlalu kuat, tetapi yang paling kuat adalah keluarga Xiao. Dia memiliki kursi tertinggi dan menduduki posisi pemimpin dewan dari ras manusia. Semua orang tahu situasi keluarga Ji saat ini dan mereka telah ditekan oleh keluarga Xiao selama bertahun-tahun. Alasan mengapa banyak kekuatan setuju dengan seni bela diri untuk merekrut menantu adalah karena mereka pertama-tama ingin menggunakan keluarga Ji untuk berhubungan dengan orang-orang klan kuno yang diwarisi dari kekacauan. Kedua, mereka juga ingin bergabung dengan keluarga Ji untuk mengontrol sebagian hak berbicara di dunia kuno. Bagaimanapun, keluarga Ji kini adalah yang terlemah dan paling membutuhkan bantuan luar. Kekuatan seperti keluarga Xiao tidak suka bergabung dengan kekuatan surgawi eksternal. Namun siapa sangka di saat keluarga Ji berkompetisi seni bela diri, 3 keluarga lainnya dari klan kuno, keluarga Xiao dan yang lainnya, tiba-tiba tidak diundang. Menarik, pasukan Tianjun yang belum pernah menang dalam kontes seni bela diri semuanya menunjukkan senyuman yang sedikit kasar di saat menonton pertunjukan ini. Hanya pemimpin balai kekosongan yang memiliki mata yang sedikit menyipit. Tentu saja wajah yang paling jelek saat ini adalah Ji Tianyao dan keluarga Ji lainnya. Mengapa keluarga Xiao dan yang lainnya ada di sini? Dalam hati keluarga Ji saat ini mereka ketakutan dan kaget, tetapi mereka tidak berani menunjukkannya. Ternyata itu adalah Patriark Xiao, Patriark Ye, Patriark Jiang. Angin macam apa yang bertiup yang membawa Anda semua ke sini? Tapi merupakan suatu kehormatan bagi leluhur ini untuk menyambut Anda, kata Ji Tianyao. Dia bergegas maju dan berkata sambil tertawa, ayo semuanya silahkan masuk. Keluarga Ji saya baru saja mengadakan jamuan makan. Saya ingin menghibur teman-teman dari seluruh umat manusia. Patriark Xiao, datanglah ke sini juga. Kebetulan Anda juga mewakili keluarga kuno saya dan berkomunikasi dengan banyak kekuatan manusia, kata Ji Tianyao. Dia sangat sopan dan buru-buru memimpin kerumunan ke aula. Tunggu, mengapa leluhur Ji Tianyao harus begitu khawatir? Ledakan. Patriark Xiao dan sekelompok orang jatuh di tanah dan masing-masing dari mereka diliputi ketakutan. Patriark Xiao yang terkemuka terkekeh di sudut mulutnya dan melambaikan tangannya untuk menghentikan langkah semua orang. Patriark keluarga Xiao,
Wajah leluhur tua Ji Tianyao sedikit berubah dan dia mengerutkan kening. Tetapi hatinya sangatlah tenggelam. Patriark Xiao ini datang ke sini dengan lancangnya. Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah dia ingin menjatuhkan wajah keluarga Ji-nya di depan umum? Memikirkan hal ini, leluhur Ji Tianyao merasa murung. Pada saat ini, setelah patriark keluarga Xiao dan yang lainnya muncul di sana, banyak master umat manusia yang ada di sana pun segera memberi hormat kepada patriark keluarga Xiao. Terlebih lagi patriark keluarga Xiao yang merupakan pemimpin dari dunia kuno ini. Namun meskipun semua orang memiliki senyuman di wajah mereka, tetapi mereka melihat ke sisi keluarga Ji, tetapi itu sedikit bermakna. Keluarga Xiao tampaknya tidak memiliki itikat baik dan saya tidak tahu bagaimana tanggapan keluarga Ji ini. Pada saat ini banyak ahli teratas dari keluarga Ji nampak jelek. Patriark Xiao di luar sangat dingin. Mengapa kita tidak pergi ke aula keluarga Ji saya untuk jamuan makan dan berbicara sambil makan? Kata Ji Tianyao seraya melangkah maju. Mendengar itu, patriark keluarga Xiao yang bernama Xiao Wujin itu menatap Ji Tianyao dengan samar lalu berkata dengan ringan, "Mengapa, leluhur keluarga Ji Tianyao? Mengapa Anda harus cemas? Hari ini adalah hari ketika keluarga Ji berkompetisi dalam seni bela diri. Dan sekarang gerakan ini belum berakhir. Mengapa sangat ingin mundur?" Mendengar itu, Ji Tianyao tiba-tiba merubah ekspresinya. "Patriark Xiao, apa maksudmu?" "Kontes seni bela diri keluarga Ji saya telah berakhir sebelumnya," kata Ji Tianyao. Hati Ji Tianyao sedikit tegang. Keluarga Xiao ini tidak ingin berpartisipasi dalam kontes seni bela diri dan lalu menghancurkan kontes seni bela diri keluarga Ji-nya, kan? Sebelumnya, Ji Tianyao juga telah mengumumkan pemenangnya. Oleh karena itu, dia juga ingin menggunakan kuil kekosongan dan Tianjuo untuk menindas keluarga Xiao dan juga ingin membangkitkan kebencian antara keluarga Xiao dan kedua kekuatan ini. Benar saja saat ini mata Qin Chen dan Ouyang Chen menjadi dingin begitu kata-kata ini keluar. Entah itu Ji Ruyu atau Ji Xinyi, keduanya harus menang. Jika keluarga Xiao ingin menghentikan hasilnya secara paksa, maka tidak akan ada yang akan menyetujui ini. Saat ini Shen Gong Tianjun juga duduk di samping dengan santai, matanya sedikit dingin. Merasakan perubahan suasana di sini, Ji Tianyao sangat gembira. Benar saja, kombinasi kuil kehampaan dan Tianjuo memiliki banyak manfaat bagi keluarga Ji-nya. Tuan muda Ouyang Chen dan Tuan muda Qin Chen, jangan perlu khawatir. Kedatangan saya ke sini bukan untuk merebut wanita Anda berdua, tetapi mungkin Anda berdua tidak tahu bahwa sebelumnya keluarga Ji telah memberikan satu wanita sucinya untuk keluarga Xiao saya untuk patriark ini nikahi. Dan saya juga datang ke sini seperti dua teman kecil, yaitu untuk menyapa calon istri saya, kata Xiao Wujin sang patriark keluarga Xiao itu. Dia tersenyum seraya memandang keluarga Ji. Apa-apaan ini? Semua orang yang hadir yang mendengarnya pun tampak memiliki ekspresi yang aneh. Dan patriark keluarga Xiao datang ke rumah keluarga Ji ternyata untuk menyambut calon istrinya. Tetapi setelah Ji Tianyao mendengarnya, raut wajah Ji Tianyao langsung berubah drastis. Tidak hanya Ji Tianyao, tetapi Ji Tianqi, Ji Nan'an, dan para ahli teratas dari keluarga Ji lainnya nampak memiliki wajah yang pucat. Patriark keluarga Xiao, masalah ini adalah antara kamu dan keluargaku. Tidak perlu mengatakannya di sini. Mengapa Anda tidak menunggu saya sampai waktu berikutnya untuk membahasnya? Kata Ji Tianyao. Apa? Bagaimana situasinya? Banyak orang yang memalingkan pandangan mereka dan semua orang sedang merasakan ada yang tidak beres di sini. Hahaha, apa? Sulit untuk dikatakan. Patriark Xiao mengatakan ini, dia tersenyum dengan santai. Beberapa hari yang lalu, keluarga Xiao saya berharap untuk menikahi keluarga Ji Anda. Dan keluarga Ji Anda tidak langsung setuju. Tetapi kemudian Anda setuju dan Anda menjanjikan untuk seorang wanita suci keluarga Ji Anda untuk menjadi selir ke-18 dari lelaki tua ini, kata Xiao Wujin. Patriark Xiao, kata Ji Tianyao. Dia buru-buru merubah ekspresinya dan buru-buru berteriak. Dan para ahli keluarga Ji lainnya nampak mereka semua juga terlihat gugup. Saat ini wajah Ji Tianyao terlihat suram dan tidak menentu. Patriark keluarga Xiao, keluarga Ji saya sebelumnya telah bekerja keras dan mohon untuk Patriark Xiao untuk memberikan keluarga Ji saya istirahat sebentar, kata Ji Tianyao. Apa masalahnya ini? Mendengar itu mata banyak orang berkedip karena mereka menyadari ada sesuatu yang salah di dalamnya. Orang suci dari keluarga Ji akan diberikan kepada Patriark keluarga Xiao sebagai selir. Itu memang agak memalukan dan tidak enak untuk didengar.
Namun, menurut mereka itu bukan masalah besar, bukan? Saat ini orang-orang klan kuno menghormati keluarga Xiao, dan keluarga Ji hidup dalam tekanan keluarga Xiao. Terkadang untuk berkompromi adalah hal-hal yang wajar untuk mendedikasikan seorang wanita dalam keluarganya untuk dijadikan selir kepada orang yang berkuasa. Terlebih lagi itu didedikasikan untuk patriark keluarga Xiao. Meskipun menjadi selir itu agak jelek, tetapi tidak apa-apa. Namun kini keadaan Ji Tianyao telah mengubah warna ekspresi banyak orang. Mungkinkah ada hal tersembunyi lainnya di dalamnya? Saat ini patriark keluarga Xiao itu memandang Ji Tianyao dengan takjub. Leluhur Ji Tianyao, apa maksudmu? Meskipun keluarga Ji Anda berkompetisi dalam seni bela diri, Anda bersatu dengan banyak kekuatan. Tapi keluarga Xiao Xia adalah penguasa dunia kuno. Tidak rendah kan menjadikan wanita suci keluarga Ji Anda sebagai selir ke-18 saya? Tetapi itu tidak mempermalukan reputasi keluarga Ji-mu, kan? Kata patriark keluarga Xiao itu. Mendengar itu wajah Ji Tianyao semakin pucat dan tidak menentu, dan hatinya ketakutan. Saat ini Xiao Wujin memegang dagunya dan terus tertawa lalu berkata, "Coba pikirkan siapakah orang suci keluarga Ji-mu itu?" "Ji Xinyi, saya ingat ribuan tahun yang lalu Ji Xinyi ini adalah orang suci." Tiba-tiba wajah orang di lapangan langsung berubah, dan ledakan suara-suara dari berbagai diskusi pun menyebar. Bagaimana situasinya? Ji Xinyi yang digunakan untuk merekrut menantu dalam seni bela diri ini, yang telah dimenangkan oleh Ouyang Chen, ternyata sebenarnya akan diberikan kepada patriark keluarga Xiao ini untuk dijadikan sebagai selir ke-18-nya. Apa yang terjadi di sini? Sementara saat ini di atas arena wajah Ji Xinyi juga menjadi pucat. Sementara para ahli teratas dari keluarga Ji juga nampak marah, tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan hal ini seketika menyebabkan semua orang yang ada di sana pun mengubah ekspresi mereka. Mereka berpikir sepertinya memang demikian. Dan orang yang memiliki wajah yang paling jelek adalah pemimpin kuil kehampan dan juga Ouyang Chen. Kemudian Ouyang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri lalu berkata dengan tajam, "Patriark keluarga Xiao, apa yang kamu bicarakan?" Kata Ouyang Chen, dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya. Karena dengan susah payah dia telah mengalahkan jenius-jenius yang tak terhitung jumlahnya dan memenangkan wanita cantik seperti Ji Xinyi untuk menjadi calon istrinya. Tetapi ternyata Ji Xinyi akan dikirim kepada patriark keluarga Xiao dan dijadikan selir ke-18. Bagaimana Ouyang Chen bisa menerimanya? Secara psikologis dia benar-benar tak tertahankan. "Patriark keluarga Xiao, jangan bicara omong kosong. Saya bukan lagi orang suci dari keluarga Ji, dan orang suci dari keluarga Ji telah digantikan oleh orang lain." Kata Ji Xinyi, dia berteriak dengan tajam, dia marah dan rambutnya berserakan. "Xinyi, kamu diamlah," kata Ji Tianyao, dia buru-buru berteriak. "Oh ya, aku lupa." Xiao Wujin, sang patriark keluarga Xiao itu menepuk kepalanya. "Oh, ini kecerobohanku. Saya mendengar bahwa keluarga Ji Anda untuk sementara mencabut status Ji Xinyi sebagai orang suci dan menunjuk orang lain. Maaf," kata Xiao Wujin, sang patriark keluarga Xiao itu. Kemudian dia menghadap Ouyang Chen sambil melengkungkan tangannya. "Teman kecil Ouyang Chen, jangan terlalu bersemangat, ini salah paham." Mendengar itu Ouyang Chen nampak bernapas berat, wajahnya jelek, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini Xiao Wujin, sang patriark keluarga Xiao itu berbalik sambil tersenyum. "Saya telah menerima pesan dari Penatua Ji Nan'an. Orang suci keluarga Ji telah dipindahkan dari Ji Xinyi ke wanita keluarga Ji lainnya. Ya, gadis Ji Xinyi adalah putri dari patriark keluarga Ji, Ji Tianqi. Sangat disayangi oleh keluarga Ji. Jika diberikan kepada lelaki tua ini untuk jadikan selir, itu sangat disayangkan. Agak sulit bagi keluarga Ji untuk menerimanya. Oleh karena itu lebih baik berikan wanita lain yang tidak penting, yang tidak dihargai dari keluarga Ji sebagai selir oleh lelaki tua ini. Oh, izinkan saya memikirkan tentang nama wanita suci keluarga Ji yang baru diangkat 2 hari yang lalu. Namanya sangat aneh sepertinya. Wanita ini dibawa oleh keluarga Ji dari tempat lain," kata Xiao Wujin, sang patriark keluarga Xiao itu. Tetapi mengatakan ini, Xiao Wujin matanya tertuju kepada Qin Chen yang tidak jauh dari sana. Merasakan tatapan dari Xiao Wujin, hati Qin Chen tiba-tiba tenggelam dan matanya dingin. "Patriark Xiao," kata leluhur Ji Tianyao, dia langsung meraung dan menggelegar. Aura yang mengepul mekar dari tubuhnya dan nampasnya mandeg. Tetapi Xiao Wujin mengabaikannya. Xiao Wujin hanya tersenyum kepada Qin Chen.
Oh, kalau dipikir-pikir itu namanya Jiruyu. Dikatakan bahwa keluarga Ji membawanya kembali dari alam bawah. Boom! Begitu kata-kata Xiao Jin ini jatuh, semua orang hanya segera merasakan hawa dingin yang membuat jantung mereka berdebar-debar. Semua orang berbalik dengan takjub dan lalu melihat mata Qin Chen yang sangat suram tidak jauh dari sana. Dengan Qin Chen yang memiliki niat membunuh yang mengerikan yang terus merembes keluar dari tubuhnya. Gemuruh. Dunia kuno ini sepertinya merasakan aura menakutkan dari Qin Chen itu seketika menderu dan bergetar. Mendesis, banyak orang seketika mengubah ekspresi mereka dan memandang Qin Chen dengan takjub. Sungguh niat membunuh yang sangat mengerikan Qin Chen ini, memiliki niat membunuh yang sangat dahsyat. Ini adalah pertama kalinya mereka mengalami niat membunuh yang begitu mengerikan dari seorang generasi muda. Oh, teman kecil Qin Chen, ada apa denganmu? Kata Xiao Jin seraya memandang Qin Chen dengan heran, dan dia juga cukup terkejut dengan niat membunuh yang mengerikan yang keluar dari tubuh Qin Chen. Ini sungguh menakutkan dan bahkan lebih menakutkan daripada saat dia melihatnya dari kejauhan. Patriark Ji, apa yang terjadi? Mengapa Jiruyu menjadi wanita suci keluarga Ji dan akan diberikan kepada Xiao Jin sebagai selir ke-18? Kata Qin Chen, dia saat ini mengabaikan Xiao Jin. Dan Qin Chen bahkan tidak repot-repot untuk melihat Xiao Jin sang patriark keluarga Xiao itu. Saat ini Qin Chen hanya menatap Ci Tianyao dengan murung. Teman kecil Qin Chen, ada beberapa kesalahpahaman tentang masalah ini. Tenanglah dan dengarkan penjelasan saya. Kata Ji Tianyao, dia buru-buru berkata kepada Qin Chen.